البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masuk ke jilid keempat dari Syarah Sahih Bukhari. Berarti langsung masuk ke muka surat 4 ya, akhirnya. Iya, 4. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah al-babus salisu wassalasun. Bab yang ke-33, babu ziyadatil iman wa nuqsani. Pertambahan dan pengurangan iman, bertambah dan berkurangnya iman. Syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab ini. Aradal Bukhari rahimahullah bihadzal bab. Dengan bab ini Imam Bukhari ingin ta'kidal bayan, ingin menguatkan penjelasan, walaupun sudah sering beliau bahas itu di kitab sebelumnya, tapi ingin menguatkan lagi sampai ada tajuk khusus ini. Bi annal imana yaqbalu ziyadata wan nuqsan. Ini kurang wawu ya. Bahwasanya iman menerima pertambahan dan menerima pengurangan, mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Fadzakara hadis Anas radhiyallahu an. Beliau menyebutkan hadis Anas radhiyallahu an. Wa fi qalbihi wasnu dzarrah. Dalam keadaan di hati orang itu yang dalam neraka itu ada keimanan seberat satu dzarrah. Fayurakizul muallif rahimahullah ala tafabutin nasi fit tasdiq. Si penulis yaitu Imam Bukhari akan memusatkan, menumpukan perhatian pada perbezaan tingkatan-tingkatan manusia di dalam pembenaran, dalam membenarkan Allah dan Rasulnya. Makanya ada yang imannya sekian, ada yang lebih, menunjukkan iman memang mungkin bertambah, mungkin berkurang. Wa ammal babul khamisa asyar as-sabiq, adapun bab ke-15 yang telah lampau, wa huwa bab tafaduli ahlil imani fil a'mal. Hampir sama sih ya pembahasannya sebenarnya. Bertingkat-tingkatnya ahli iman dalam masalah amalan. Fa innal mu'allifa rahimahullah dzakara hadis Abi Sa'id radhiyallahu an. Si penulis menyebutkan hadis Abi Sa'id yang intinya sama terkait dengan penduduk neraka. Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Fahuwa rahimahullah yurakkizu ala tafawutil a'mal. Si penulis Imam Bukhari untuk bab yang ke-15 beliau menumpukan perhatian pada tingkatan-tingkatan amalan. Kalau sekarang membahas masalah bertambah dan berkurangnya iman, intinya sama sebenarnya. Jelas iman bertambah karena amal kebaikan dan berkurang karena amal keburukan. Kama bawwaba alaih, seperti bab yang beliau tulis, wallahu a'lam bissawab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, taqaddama lahu qablu bi sittata asyara baban. Sebelum ini telah lampau, telah berlalu sejauh 16 bab. Babu tafaduli ahlil imani fil a'mal, bab bertingkat-tingkatnya ahli iman di dalam amalan. Wa aurada fihi hadis Abi Sa'id al-Khudri bi makna hadis Anas. Di dalam bab itu beliau mendatangkan hadis Abi Sa'id al-Khudri yang semakna dengan hadis Anas alladzi auradahu huna, yang beliau sebutkan di sini. Fatu uqiba alaihi bi annahu tikrar. Imam Bukhari dikritik oleh sebagian pensyarah bahwasanya ini pengulangan. Wa ujibaan, tapi telah dijawab oleh pensyarah yang lain, bi anal hadis, bahwasanya hadis tersebut lamma kanati ziyadatu wa nuqsanu fihi bi i'tibaril a'mal. Tatkala pertambahan dan pengurangan iman itu boleh jadi dari sudut pandang amalan, au bi i'tibarit tasdiq, atau boleh jadi karena dari sudut pandang tasdik, yaitu amalan hati. Tarjama likullin minal ihtimalain, maka Bukhari
membuat masing-masing tajuk dengan dua kemungkinan tadi. Bertambah dan berkurangnya iman mungkin karena amalan fisikal atau mungkin dari sisi pembenaran di dalam hati. Maka beliau membuat dua tajuk yang berlainan. Isi hadisnya sama. Wa khassa hadis Abi Sa'id bil a'mal. Imam Bukhari mengkhususkan hadis Abi Sa'id yang telah lampau itu dengan apa? Dengan tajuk amalan. Li'anna siyaqahu laisa fihi tafawutun bainal mauzunat. Karena pola yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id bab ke-15 itu tidak ada di situ perbedaan tingkatan objek-objek yang ditimbang. Bi khilafi hadisi Anas, lain dengan hadis Anas. Ada lafaz apa? Wazn dzarrah. Jadi Bukhari sangat mendetail pemahaman terhadap lafaz-lafaznya itu. Lain dengan hadis Anas, fa fihi at-tafawut fil a'mal al-qa'im bil qalb. Di dalam hadis Anas ada perbedaan keimanan. Kadar keimanan yang ada di dalam hati manusia min waznis sa'irah wal burrah wadzarrah. Ada yang seberat biji sawi, ada yang seberat biji syairah, berarti apa? Gandum yang kecil, yang panjang tapi apa? Kecil. Ada yang burrah, yaitu gandum yang gemuk pendek. Ada yang beris yang seberat dzarrah. Menurut sebagian pendapat dzarrah adalah semut kecil. Ada yang bilang dzarrah ya ukuran terkecil dari suatu benda. Jadi untuk hadis Anas, Imam Bukhari memusatkan perhatian pada lafaz wazn. Menunjukkan apa? Berat dan ringan. Nah, ini dilihat dari kadar pembenaran di dalam hati. Selesai dari Fathul Bari. Tafsir suratil Kahf as-salisata asyar. Tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Summa qala al-muallifu rahimahullah wa qaulullahi ta'ala wa zidnahum huda, dan kami tambahi mereka dengan hidayah. Hum sebagai maf'ul bih pertama, huda maf'ul bih kedua. At-tafsiru musta'inan billah. Qad marra bina fi syarhil babil awal, telah kita lewati dalam syarah bab yang pertama. Anna silsilata hadhil ayat, bahwasanya rangkaian atau rungkaian ayat ini tulis yang cantik. Taqusu naba'a majmu'atin minal fityah, menceritakan berita tentang sekumpulan pemuda al-mu'minin al-muwahhidin, yang beriman, yang menjadi ahli tauhid. Zadahumullahu imanan wa huda, Allah menambahi mereka dengan keimanan dan hidayah. Rabata ala qulubihim, Allah menguatkan jantung-jantung mereka. Fayaqwauna ala as-sad'i bil haq, sehingga mereka kuat untuk menampilkan kebenaran amama qaumihim, di hadapan kaum mereka. Wa mufaraqati awaidihim, dan sehingga mereka menjadi kuat untuk berpisah dari tradisi-tradisi mereka al-batilah. Oh, ini al-batilah ya, kenapa tahu-tahu ada mim al-batilah. Baik. Bal i'tizali autanihim, bahkan mereka kuat untuk menjauhi negeri-negeri mereka. Fantaqalu ila kahfin bu'ada minal hayatir rafahiyah, sehingga mereka berpindah ke suatu gua dalam keadaan mereka jauh dari kehidupan yang mewah. Dalam Israiliyah disebutkan mereka adalah putra-putra bangsawan, makanya mereka tidak langsung dihukum oleh Raja Dikianus waktu itu, kalau betul namanya ya, Dikianus. Karena mereka adalah teladan masyarakat. Kalau mereka mau kembali ke agama mereka, ke agama nenek moyang, nah ini jadi contoh yang bagus bagi rajanya, tidak langsung dihukum. Nah, mereka diberi kesempatan untuk berpikir dulu, malah mereka pergi dari kehidupan mewah mereka. Qala Allah Ta'ala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami akan menceritakan kepadamu wahai Rasulullah berita mereka dengan kebenaran, bukan dengan khayalan atau tokoh tambah, tidak. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah para pemuda
Sifatnya apa? Mereka beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahi mereka dengan hidayah. Wa rabatna ala qulubihim, kami kukuhkan, kami kuatkan hati-hati mereka. Idh qamu, tatkala mereka berdiri, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kemudian mereka mengatakan, Rabb kami adalah penguasa langit dan bumi, penguasa pencipta dan seterusnya. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa kepada sesembahan selain Dia. Baik, menunjukkan tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Laqad qulna idzan syatata, idzan karena jika sampai kami menyembah yang lain, berdoa pada yang lain, kami telah mengucapkan kalimat yang curang. Ya Allah yang mencipta segalanya, memberikan rezeki, kenapa malah kami berdoa pada yang lain? Ini qaulun syatat, ucapan yang curang, yang tidak adil. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah Ta'ala, wa idh tazaltumuhum, dan ingatlah tatkala kalian menjauhi mereka. Baik, Allah memberikan taufik, ilham kepada mereka tatkala kalian menjauhi mereka, wa ma ya'buduna illallah. Baik, dan kalian menjauhi apa saja yang mereka sembah kecuali Allah. Fa'wu ilal kahf, maka berlindunglah, bernaunglah kalian ke gua itu. Yang syurlakum rabbukum min rahmatih, Rabb kalian akan menebarkan sebahagian dari rahmatnya kepada kalian. Menjauhi kesyirikan malah menyebabkan mereka mendapatkan rahmat yang luas, bahkan terkenal sampai hari kiamat. Padahal mereka menjauh dari apa? Populariti masyarakat, tapi Allah yang menebarkan nama mereka. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, Allah akan mempersiapkan untuk kalian dari urusan kalian mirfaqa, dalam qiraah yang lain marfiqa, yaitu perkara-perkara yang memudahkan. Mirfaq yaitu faktor-faktor yang memudahkan kehidupan kalian. Orang lain paling hidup 100 tahun, mereka hidup sampai 300 lebih. Tanpa susah payah kerja, rezeki selalu datang. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, amanu billahi wahdahu la syarikalah. Mereka beriman kepada Allah semata, tiada sekutu untuknya. Min duni qaumihim, tanpa disertai oleh kaum mereka. Ya, mereka menjadi ghuraba, orang-orang terasing. Fasyakarallahu lahum imanahum, maka Allah bersyukur kepada mereka atas keimanan mereka. Fazadahum huda, sehingga Allah menambahkan hidayah pada mereka. Dohirnya fa di sini adalah apa? Fa tafsiliyah wa tafsiriyah. Di antara bentuk syukur Allah atas iman mereka, yaitu Allah menambahkan hidayah kepada mereka. Tatkala mereka mengikuti hidayah untuk beriman, ditambahi hidayah lagi. Walladzina tadau zadahum huda, orang yang mengikuti hidayah kami tambahi untuk mereka hidayah lagi. Ai bisa babi aslih tidaihim ilal iman, disebabkan karena dasar ihtidak mereka, yaitu mereka mau mengikuti hidayah ilal iman, menuju kepada keimanan. Zadahumullahu minal huda, Allah tambahkan kepada mereka sebahagian dari hidayah. Alladzi huwa, apa hidayah tadi? Kata beliau, al ilmun nafi' wal amalus sholih, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kama qala ta'ala, wa yazidullahu alladzina ihtadau huda, sebagaimana dalam ayatnya yang lain Allah Ta'ala mengatakan, dan Allah menambahi orang-orang yang mau mengikuti hidayah yang berikutnya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, istadalla bihadhil ayati wa amsaliha ghairu wahidin minal a'immah. Lebih dari satu orang imam berdalilkan dengan ayat ini dan yang semisalnya, kal Bukhari wa ghairihim, seperti Al-Bukhari dan lainnya. Yang lainnya misalkan siapa? Yaitu Abu Ja'far Al-Ismaili di dalam kitab beliau Mu'taqad A'immatil Hadis, berdalilkan dengan ayat-ayat ini. Mimman zahaba, dari kalangan ulama yang berpendapat ila ziyadatil iman wa tafadulih, iman itu mungkin bertambah dan bertingkat-tingkat, dan itu ma'ruf, itu yang betul. Wa annahu yazidu wa yanqus, dan berpendapat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala mengatakan wazidnahum huda, tidak terang-terangan mengatakan apa? Hidayah iman mereka bertambah. Tapi hidayah ini sudah mengisyaratkan tambahan iman bertambah. Kama qala,
Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau mengikuti hidayah, Allah akan menambahkan hidayah untuk mereka dan memberikan kepada mereka buah dari ketakwaan mereka. Wa qala fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat tadi akan menambahi mereka keimanan. Walaupun ayat itu menambahkan penyakit dan kotoran di dalam hati orang-orang munafikun. Wa qala liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah iman bersamaan dengan iman mereka yang terdahulu. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya ada lati ala dzalik yang menunjukkan adanya pertambahan iman. Kalau pertambahan hidayah itu asalnya dari iman, hidayah itu asalnya dari iman, pertambahan hidayah menunjukkan adanya pertambahan iman. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Sekarang tafsir suratil Muddatsir. Summa qala al-muallifu rahimahullah naqlan anillahi ta'ala. Imam Bukhari menuliskan penukilan dari Allah Ta'ala tanpa mengatakan qala Allah. Makanya kita tambahkan kalimat naqlan anillahi ta'ala. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman bertambah keimanan mereka. Baik. At-tafsir musta'inan billah, dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan anna adadal qaimina 'alan nar minal malaikah, bilangan makhluk yang mengurusi neraka dari kalangan malaikat adalah tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Qala Allah Ta'ala 'alaiha tis'ata asyar. Allah di sini adalah al-qiyam ala, yang mengurusi. Yang mengurusi neraka itu 19 orang malaikat. Kemudian Allah mengatakan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, dan kami tidak menjadikan pengurusi neraka, yang mengurusi neraka, ashab di sini tentunya bukan maksudnya penghuni ya, tapi yang mengurusi. Yang mengurusi neraka kecuali para malaikat. Jadi salah yang mengatakan apa itu yang mengurusi neraka adalah iblis, Lucifer katanya. Namanya orang Kristen, tak kenal Allah, tak kenal malaikat. Iblis sebagai penguasa neraka. Gimana penguasa? Dia disiksa di neraka paling bawah, kata Ibnul Qayyim. Bukan dia penguasa neraka. Malaikatlah yang mengurusinya dan menyiksa dia. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan kami tidak menjadikan bilangan mereka yaitu 19 tadi kecuali menjadi ujian bagi orang-orang yang kafir, yang kemudian meremehkan dan seterusnya, seperti yang menyebabkan turunnya rangkaian ayat ini. Liyastayqinal ladzina utul kitab. Tujuannya apa? Allah menyebutkan 19 itu agar orang-orang yang diberi kitab suci menjadi yakin bahwasanya memang Quran dari Allah. Karena apa? Beritanya sama dengan berita yang di sebagian kitab suci terdahulu. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang yang beriman bertambah imannya. Setiap kali ada berita gaib mereka beriman, maka iman jadi bertambah. Semakin bertambah iman, semakin tinggi derajat dan banyak pahala. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Tetap ini maktuf ke sebelumnya ya, makanya mansub, yaitu agar orang-orang yang diberi kitab suci dan orang-orang beriman tidak merasa bimbang. Karena apa? Kitab suci satu sama lain saling menguatkan. Maka mereka yakin betul-betul ini datang dari sisi Allah. Karena kalau bukan dari sisi Allah pasti banyak kontradiksi. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang yang di dalam hati-hati jantung mereka ada penyakit, yaitu asyukuk wasyubuhat, keraguan dan kerancuan, wal kafirun, dan juga agar orang-orang kafir mengatakan madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Ini soal untuk apa? Ingkari, bukan untuk iman tapi untuk mengingkari. Untuk apa juga neraka yang ngurus 19K, 20K, 2, untuk apa ini semua? Mengingkari. Kita beriman, terserah Allah menghendaki angka berapa, terserah dia. Ya Allah. Kadzalika yudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Demikianlah Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan membimbing orang yang Dia inginkan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia sendiri. Hakikatnya, bilangannya, kekuatannya, keadaannya dan seterusnya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar.
dan tidaklah itu semua kecuali peringatan untuk manusia. Ya, jangan sombong. Satu malaikat mampu menghancurkan kita. Ternyata malaikat Allah banyak sekali. Baik. Setelah kita membaca ayatnya, kita masuk kepada pemahaman-pemahamannya. Wa ja'alallahu hadzal khabara ikhtibaran lil kafirin. Allah menjadikan berita ini sebagai ujian, sebagai cabaran untuk orang-orang kafir, liyastayqina ahlul kitab, agar ahli kitab merasa yakin bisidqil Quran, tentang benarnya Al-Quran, wan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna ma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang didatangkan, berita yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muwafiqun lil kutubis salifah, sesuai dengan kitab-kitab yang terdahulu. Padahal Nabi tidak belajar pada ahli kitab, beliau juga tidak tahu baca tulis. Berarti memang ini datang dari atas, dari langit sana. Waliyazdada imanul mu'minin, dan agar keimanan kaum mukminin bertambah. Fala yartaba ahlul kitab wal mu'minun bisidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga ahli kitab dan kaum mukminin tidak bimbang tentang benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yuha ilaihi min rabbil alamin, dan bahwasanya beliau diberi wahyu dari Rabbul alamin. Wa ahlul iman yu'minuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ahli iman mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama ja'athum ayatun min rabbihim izdadu huda, setiap kali datang kepada mereka suatu ayat dari Rabb mereka, mereka bertambah hidayah, wazdadu imanan, dan bertambah keimanannya, ma imanihim musabiq, dengan disertai iman mereka yang terdahulu. Wa hadza yadullu ala annal iman yazid, ini menunjukkan iman memang mungkin untuk bertambah. Wal imanu aidan yanqusu bisababil ma'asi, iman juga berkurang dengan sebab maksiat. Dari sisi mana? Dari ayat-ayat ini, minha asyakku min sidqi khabarillahi ta'ala, yaitu keraguan dari jujurnya berita Allah ta'ala, walirtiyabu min hikmatillahi ta'ala, dan kebimbangan tentang hikmah Allah ta'ala fi ja'li al-qawwami alan nar, ya, tatkala Allah menjadikan qawwam, yang mengurusi alan nar, neraka, tis'ata asyar, 19. Nah, ini melemahkan iman. Iman jadi melemah tatkala orang menjadi bimbang. Apa sih hikmahnya? Jumlahnya sekian-sekian itu. Faqad adallallahu aqwaman bi hikmatihi wa adlih. Sungguh Allah dengan hikmah dan keadilannya telah menyesatkan. Beberapa kelompok orang bisa babi adami imanihim, dengan sebab mereka tidak beriman bimatmuni hadzal khabar, tidak beriman kepada kandungan berita ini. Ya, ini semua ujian. Padahal semuanya pasti benar. Hikmahnya terserah Allah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa ma ja'ana iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru, tidaklah kami menjadikan bilangan para malaikat tadi kecuali sebagai cobaan untuk orang-orang kafir. Ai innama zakarna iddatahum annahum tis'ata asyar, hanyalah kami menyebutkan bilangan mereka itu 19, ikhtibaran minna linnas, sebagai ujian dari kami untuk umat manusia. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberi kitab suci merasa yakin. Ya'lamun, ya, ilmu di sini ilmu yakin. Mereka mengetahui anna hadar rasulah haq, bahwasanya rasul ini memang benar adanya. Fa innahu nataqa bi mutabaqati ma bi aidihim, karena dia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di tangan-tangan mereka. Minal kutubis samawiyatil munazzalah, berupa kitab-kitab dari langit yang diturunkan alal anbiya'i qablah, kepada para nabi sebelumnya. Wa yazdadal ladzina amanu imana ila imanihim, agar orang-orang yang beriman bertambah iman mereka kepada iman mereka yang sebelumnya. Iman ditambahkan dengan iman. Dengan sebab apa? Bima yashhadun, dengan sesuatu yang mereka saksikan, min sidqi ikhbari nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berupa benarnya pengkhabaran nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sampai ke Madinah, kemudian membandingkan dengan ucapan-ucapan ahli kitab, ternyata didapati isinya sama. Maka memang betul-betul ini adalah nabi sebagaimana nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan wahyu.
Kita tahu surat Al-Mudatsir ini adalah apa? Surat Makkiyah. Nah, para sahabat menghafal surat ini, begitu sampai di Madinah ada perdebatan atau ada diskus atau dakwah dengan ahli kitab, saling membandingkan, ternyata isinya sama, sehingga bertambah iman. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad ay minal munafiqin, yang hatinya berpenyakit yaitu dari kalangan munafikin, wal kafirun, dan orang kafir secara umum, madza aradallahu bihadza masala ay yaqulun mal hikmatu fi dzikri hadza hahuna, apa hikmah disebutkannya perkara ini di sini. Qala Allah taala kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Min mithli hadza. Dari perumpamaan yang seperti ini Allah memberikan hidayah kepada sebahagian orang dan menyesatkan sebahagian yang lain. Seperti terkait dengan apa? Masalah diciptakannya nyamuk. Mana tadi? Wa asbahih, dan perumpamaan yang seperti itu. Yata'akkadul imanu fi qulubi aqwam, iman yang ada di jantung-jantung beberapa kelompok orang semakin menguat. Wa yatazalzalu inda akharin, sementara yang lain imannya bergoncang. Walahul hikmatul balighah wal hujjatud damighah, dan Allah memiliki hikmah yang kuat, yang mendalam, dan argumentasi yang melumatkan lawannya. Kita habiskan tafsir Ibnu Katsirnya di sini. Wa qauluhu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Dia. Ma ya'lamu, manafiyah ya. Adadahum wa kasratahum illa huwa ta'ala, tidak ada mengetahui bilangan dan banyaknya mereka kecuali Allah Ta'ala. Li alla yatawahhama mutawahhim, agar jangan sampai ada orang salah memahami annahum tis'ata asyara faqat, bahwasanya tentara Allah hanya 19. Nah, diingatkan tak ada yang tahu kecuali Allah. 19 ini baru sedikit. Kama qad qalahu ta'ifatun min ahli dhalali wal jahalah, seperti yang telah diucapkan. Ternyata ada juga yang mengucapkan macam itu ya. Ibnu Katsir menyebutkan ada sekelompok orang yang tersesat dan orang yang jahil. Wa minal falasifatil yunaniyin, dan ahli filsafat Yunani mengucapkan itu. Oh, tentara Allah hanya 19 ternyata. Dalam Quran bilang macam itu. Tidak lihat ayat-ayat yang setelahnya. Wa man taba'ahum, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka. Minal millatiyin, gitukah kira-kira? Minal millataini, dari pengeluk dua agama. Alladzina sami'u hadil ayah, yang mendengar ayat ini. Fa'aradu tanzilaha alal uqulil asyarah, kemudian mereka ingin meletakkan ayat ini pada 10 akal. Wan nufusit tis'ah, dan 9 jiwa. Ini dalam pembahasan ilmu kalam, bahwasanya akal terbagi 10. Yang mencipta alam semesta adalah aklun fa'al, katanya, akal yang sangat aktif. Kalau ditanya mana akal yang aktif itu yang mana? Nah, mereka khilaf. Ada yang mengatakan ini adalah dari apa? Dari al-qamar, dari bulan. Bulan macam kecil aja dibanding matahari atau makhluk-makhluk yang lain yang lebih tinggi. Ya, ini khayalan mereka seperti itu. Tidak berani mengatakan Allah lah pencipta, tapi aklun fa'al yang mencipta alam semesta, katanya. Ini sok tahunya mereka. Baik. Tapi ada dalilnya dalam Quran. Mana? Tuh 19 nih. Ada 10 akal dan 9 jiwa. Itu buatan kalian sendiri. Apa pula 10 akal 9 jiwa. Memangnya hanya itu di alam semesta. Hanya 10 jenis akal dan 9 jenis jiwa. Bahkan apa lebih dari itu jenisnya, belum bilangannya. Allati ikhtara'u da'waha, yang mana mereka membuat-buat dakwaan. Alam semesta ini dikendalikan oleh apa? Oleh 19 benda-benda ini. Yang mencipta adalah yang paling atas, yaitu aklun fa'al. Nah, mereka sendiri kadang terjebak, katanya ini akal yang paling atas ini pencipta. Allah di mana? Di mana-mana sih. Gimana itu? Pemikiran kacau. Katanya Tuhan tak boleh dibatasi, harus di mana-mana. Tapi ternyata pencipta alam semesta akal yang letaknya paling di atas. Ini akidah yang kacau. Wa ajazu an iqamati dalalati ala muqtadaha, mereka tidak mampu untuk menegakkan penunjukan, menjelaskan bahwasanya ayat ini tuntutannya memang menunjukkan ke situ. Ayat bicara masalah apa? Neraka, yang mengurusi neraka, bukan mengurusi alam semesta, bukan.
fa afhamu sadra hadhil ayah. Artinya apa kira-kira ya? Afhamu, membuat pemahaman kah? Afhama yaitu membuat orang jadi paham, tapi apakah sesuai kalimatnya? Afhamu sadra hadhil ayah, mereka membuat orang memahami macam itu di awal ayat. Wa qad kafaru bi akhiriha, mereka mengingkari di akhirnya. Wa huwa qauluhu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Padahal tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Dia. Kecuali kalau fa-nya ini salah, yang betul adalah wawu ya, auhamu. Karena tadi Bukhari telah Imam Ibnu Katsir sudah mengatakan apa? Li alla yatawahham mutawahhim. Baik, dohirnya adalah auhamu, itu lebih sesuai. Cuma dari sananya memang tertulis gitu, mungkin ada yang salah cetak dari sekretarinya. Bukan afhamu tapi auhamu, membuat salah paham di awal ayat dan mereka mengingkari akhir ayatnya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.